Ya, halo guys. Jadi hari ini gue mau sebenarnya mau nge-show tentang ngerakit Gundam. Tapi ini gue bukan ngerakit Gundam tipe model yang normal. Yang normal itu biasanya high grade. Ini gue nge-show ke kalian Gundam tipe model SD. Nah, kalau SD itu stand buat apa sih? Nah, SD itu stand untuk super deform. Super deform tuh jadi eh, Gundamnya itu Gundam mungil gitu, Gundam kecil. Jadi lebih kecil daripada HG lah. Bisa dibilang kalau paling gampang Gundam Chibi. Nah, kebetulan gua mencari Gundam yang bagus, model menurut gua dan murah. Karena Gundam SD itu harga sekitar paling murah tuh bisa 50 sampai 100 lah, ada yang sampai 200. Nah, kebetulan gua nyari yang paling murah dan menurut gue bagus dan akhirnya gue dapet Gundam seharga 75.000. Ya lumayan lah 75.000 coy. Lu bisa dapat Gundam kecil yang bisa ditaruh di meja kantor lu atau lu display di kamar gitu. Nah, Gundamnya itu namanya ini. Kata nggak sih? Nah, ya. Sunce Gundam Astray. Jadi Gundam ini tuh ada di series Gundam namanya Sangoku Soketsuden. Itu tuh Gundam yang bisa dibilang gabungan Chinese history. Dia kalau kalian pernah denger Three Kingdom yang atau bisa dibilang paling gampang tuh kalau lu pernah main game PS1 PS2 namanya Dynasty Warrior. Nah, ini adalah Gundam bisa dibilang campuran mixing antara historinya Chinese itu Three Kingdom. Nah, di sini gua dapetnya karakter Sunce. Nah, Sunce kan harusnya logonya merah ya, cuman gua nggak tahu kenapa di sini Sunce-nya warnanya biru. Nah, Sunce-nya itu si karakter Dynasty Warrior. Nah, kalau Astray itu dari model Gundam Astray. Nah, model Gundam Astray itu apa sih ya? Model Gundam Astray itu nama modelnya gitu, model dari Gundam Seed Series. Nah, kebetulan kayaknya nih menurut gua ini model tipe Gundam Astray Blue Frame karena di sini warnanya biru. Nah, ini yang gue pilih karena ini harganya cukup relatif murah 70 ribuan dan lu bisa dapat Gundam sekeren ini. Ya gue sih cuma ngasih tahu ya ini kan displaynya doang dibagusin ya. Tapi the actual model mungkin agak terlihat nggak terlalu wow banget. Jadi mungkin uh, abis di build gue bakal ngelining si Gundamnya atau bisa dibilang memperjelas ngedetailing nasi Gundamnya biar bagus. Nah, kita lihat ya, kita buka. Waduh, kebetulan gue tertarik sama SD Gundam karena gue sebelumnya beli Gundam SD yang udah jadi itu sekitar 50.000. Dia SD Nu Gundam itu aslinya itu dikotakkan harganya 180, cuman karena dapat 50.000 jadi ya udah akhirnya gue beli dari orang kayak bekas sih. Dan ya ada beberapa part yang hilang tapi masih bisa displayable. Dan akhirnya gue tertarik buat ngerakit Gundam SD. Jadi di sini kita dapat buku panduan, jelas gak ya? Buku panduannya kita dapat. Ini kalau dari sini tuh ini ya inilah gak bakal bisa paham juga gue bacanya ya. Ini front display book ya. Ini udah banyak tuh. Pokoknya ini kayak komik, art gitu-gitulah apa yang bisa kita peragain pas ya cara ngerakitnya lah yang ini cara ngerakitnya. Nah ini yang baru yang kelihatan. Nah ya ini panduan untuk ngerakitnya full. Jadi ya kalau bisa dibilang apakah ngerakit Gundam SD susah? Kalau gue lihat-lihat sih gampang ya karena ini kecil banget. Jadi Gundam kecil dan part runnernya pun gak banyak gitu kayak HG, RG atau MG gitu. Jadi kita lihat ini ada dua runner sama satu stiker foil buat mata sama part-part lain. Ini gue hitung dua lah ya, dua, empat yang biru sama putih,
sama 6. Ada 6. Ini ada 6. Jadi ya kayaknya sehari juga selesai sih sekadar SD gini. Paling ya yang seperti yang gue bilang, kalau udah jadi itu sebenarnya kita bisa mempercantik lagi yang namanya lining. Lining itu kita kayak memperjelas si frame-frame Gundamnya gitu. Ntar gue liatin. Dan paling kita bakal langsung rakit ya. Cuman gue punya bakal pakai time lapse di sini. Jadi ya itulah. Oh ya, by the way, itu ember buat nampung air coy. Jadi bisa diignore. So let's get built up. Bukanya gimana ya? Keras ya. Itulah. Ada beberapa runner yang bisa. Dan kalau lu mungkin bagi yang mau nyoba bang rakit Gundam, kayaknya gue lebih merekomendasikan SD sih ketimbang Super Default ketimbang HD. Jadi buat lu yang mau nyoba dulu feelingnya di SD juga bisa, karena SD gampang banget praktisnya. Dan gua suka ini Gundam karena gimana ya, partnya banyak gitu buat artinya. Baik. Gundamnya ada berapa nih, full stiker. Ini yang A di sini ada nama A, E dan lain-lain lah. Jadi kita langsung rakit Gundamnya. Resi D1, D8, C8. Ini runner biasa. Terus karena kita nggak perlu banyak item sih sebenarnya untuk, cuman ya sama mana ya si pedang. Nih, ini untuk lining. Jadi pena hitam buat lining. Let's get straight to build the Gundam itself. Oke, akhirnya selama 3 jam gue ngerakit gini doang. Jadi tuh, Sunce Super Default. Sini ada sayapnya juga. Fokus. Nah, di sini ada sayapnya juga. Nah, katanya sayapnya ini bisa jadi senjata. Jadi langsung kita coba aja ya. Gue baca panduannya dulu. Oke. Ini dicopot lagi. Gak susah ya. Bentar. Dicopot lagi. Habis itu kita buat senjatanya gini. Oh, oke.
copot lagi. Jadi kalau yang tadi tuh mode senjata dia ditaruh di sayap lah. Kalau ini mode tadinya bisa dual blade. Kalau dual blade tuh modelnya ya sebenarnya ya ini dual blade. Ditaruh lah di tangan si Sunce-nya kayak gini. Bentar ya. Bisa nggak? Senjatanya dua bisa kan ya? Bisa harusnya. Cuman oh ini nih, sorry. Ini gak sih? Nah, iya coy. Bentar. Senjatanya susah dilepas coy. Nah, ini tuh harusnya dia gini kah? Jadi begini nih. Set. Cuk. Wah, keras seret juga nih. Si shit. Si karakternya seret juga. Bentar. Tinggal di extend lagi. Set. Oh, jatuh kameranya jadinya. Nah, set. Jadi dia megang senjata. Gimana ya biar bisa pakai tangan. Senjatanya dia pakai senjata beginian. Terus bentar ya. Ini kan bener ya senjata begini. Jadi ini yang dua senjata atau dual blade. Tapi di sini nggak dikasih tahu sih weaponnya tuh kayak gimana. Cuman ya kalau lu megang senjata ya biasanya kalau secara panduan ya bener sih. Tuh lu bisa gini juga. Bisa gini. Ya pokoknya ini senjata duanya lah. Bener gak sih gua ininya? Ya bener sih harusnya pedangnya di sini. Salah. Enggak sih harusnya bener sih. Jadi gini lah kalau dipakai dua senjata. Sekarang kita ke senjata gedenya coy. Oke, jadi ini nih senjata pedang gedenya. Cukup keren coy untuk senjata pedangnya. Ini dia pakai gini deh. Moga lu gue agak kurang yakin kalau ini bisa nahan senjatanya sih. Cuma dicoba aja dulu. Wih, bisa ternyata coy. Bisa tuh. Ih, keren sih. Gila ternyata. Gue kira dia nggak bakal bisa megang senjatanya lah, ternyata bisa coy. Ini kalau ada action base nya keren sih. Cuman agak susah. Oh ini bisa kiri kanan ya. Widih, keren sih. Gue sukanya ini tuh karena ada senjata besar ini sih. Karena mostly Gundam itu senjatanya nggak. Widih, keren sih. Jadi ini yang namanya SD Gundam. Apa sih namanya tadi tuh? Sunce versi Sangoku Sokutsuden. Sangoku Sokutsuden. Jadi ini nih. Cukup
cukup menarik coy untuk Gundam kecil kayak gini. Apalagi dia bagian-bagian ininya tuh, kalau lu tahu Burning Gundam model-model gini nih, kayak kebakar gitu. Keren sih. Apakah gua merekomendasikan buat lu mulai Gundam SD ini? Ya, gua sih cukup senang dapat Gundam yang kayak gini, karena jarang-jarang cuy dapat Gundam yang bener-bener lu clear part api biru gitu, terus dapat senjata gedenya yang bisa jadiin backpack, dan menurutku cukup keren sih. So, jadi ini hasilnya. Gundamnya memegang senjata. Nah, sepertinya itu aja dari gua. Jadi ya, pengalaman ngerakitnya cukup gampang dan gak terlalu sulit. Cuman bagian yang gua ngeselin ya buat lu pada, di sini stikernya dikit, tapi stikernya juga bisa dibilang agak rapuh gitu. Jadi kalau udah nempel, apalagi kalau lu rekatin nih, lu salah aja, itu nariknya harus hati-hati, karena kalau lihat dari jarak dekat, mata yang ini nih, mata ini tuh sebenarnya agak robek. Cuman itu udah gua akalin sama stiker di sini nih. Ini gua gabung-gabungin biar nutupin yang robek. Jadi emang stikernya itu fragile, jadi lu harus hati-hati, apalagi stiker hologram. Dan ya kalau stiker robek ya lu harus ngakal-akalin lah. Kalau lu mau beli kayaknya lu harus beli sepaket, jadi ya gak worth it sih. Tapi overall gue seneng dengan Gundam ini. Dia punya senjata gede, memegang senjata gede. Cuma kalau untuk artikulasi ya, karena dia armornya banyak, part armor api, emas dan lain-lain, dia pergerakannya jadi agak sulit gitu. Kecuali kalau lu pakai action base, jadi lu action base taruh, lu bisa action bisa. Cuma kalau ini ya, jadi dia cuma bisa paling berdiri doang megang senjata gitu. Atau mungkin dia mau kakinya ke kiri kanan ke belakang juga. Nah, belakang gini bisa sih, ke belakang, ke depan agak, kalau ke depan kehalangan sama si armor depan, jadinya pergerakannya agak, bisa dibilang pergerakannya cukup limited. Tapi kalau untuk lu taruh di kantor, kalau lu ya taruh di meja, ini lucu sih, karena ini Gundam yang tidak yang keren, cuman lucu gitu matanya. So ya, kayaknya itu aja dari gua. Gak perlu banyak banget yang di review, yang penting tadi kita udah liatin backpack. Jadi kayak ini bisa jadiin backpack, senjatanya bisa jadiin senjata gede, bisa jadiin dual weapon. Dan ya, seperti ini. Dan saranin ya, kalau lu beli SD Gundam, lu cuman butuh ini sama ini sih, tweezer buat stiker. Kalau untuk pen cutter, gue kira kan bakal dipakai nih, karena kan kadang-kadang ada noob mark ya, tapi ternyata gak ada noob mark sama sekali. Jadi kalau lu potong di runner aman. Jadi ini sangat ya friendly lah untuk yang baru. Oke, gitu sih paling. Udah. Thank you yang udah nonton. Ya, I hope you guys enjoying this video. Ya ini gue cuma pengen sharing aja sih pengalaman gue rakit Gundam SD. Dan cukup senang dengan hasilnya, keren. Ya buat ditaruh di kantor, lu bisa lah. Dengan pasti orang nanya, ini harganya berapa ya? Apakah harganya 200? Tidak, ini cuma 70.000 lu bisa dapet yang kayak gini coy. Cuman ya effortnya sih, lu kudu beli ini dulu, beli itu ini ya, beli alat-alat Gundam. Tapi kalau udah beli lu gak bakal ganti lagi sih. Dan ya, overall gue cukup senang dengan Gundam ini. Ya, itu aja dari gue. Makasih yang udah nonton. Ya, see you on next video, I think. Ya mungkin ya. Bye bye.